Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya, Fanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang persamaan kuadrat. Dalam hal ini adalah akar persamaan kuadrat ya. Kalau nggak salah ini kamu pelajari di kelas 10. Gitu ya. Oke, soalnya seperti ini dibilang salah satu akar persamaan kuadrat. Saya tulis lagi di sini ya. Ini adalah x kuadrat minus 3a min 5 x plus 3 sama dengan 0. Dia bilang salah satu persamaan kuadratnya adalah 3 kali akar yang lain. Jadi anggaplah itu persamaan kuadrat yang akarnya adalah x1, itu adalah 3 kali dari yang lain, x2 misalnya begini. Gitu ya. Terus dibilang perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, ya, jadi ini apa sih nilai-nilai A itu nanti perkaliannya memenuhi yang memenuhi persamaan tersebut berapa nilainya? Itu yang ditanyakan dalam soal ini. Gitu ya. Oke, sebelum saya membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir, channel saya, Fanya Daniela, ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi khususnya SMA ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru kalian dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat pembahasan soal persamaan kuadrat ini. Nah baik, untuk mengerjakan soal seperti ini kamu harus ingat hubungan antar akar yang kamu pernah pelajari gitu ya di sekolah. Jadi di sana kalau misalnya ada persamaan kuadrat AX kuadrat ini plus BX plus C sama dengan 0, ini A, B, dan C ini adalah konstanta ya, atau sebuah angka tertentu koefisien ya. Berlaku hubungan bahwa X1 plus X2 itu adalah min B per A, dan X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah ini yang kamu tidak boleh lupa. Itu ya, ada banyak hubungan yang lain, misalnya dalam bentuk kuadrat, dalam bentuk pengurangan dan segala macamnya, tapi saya hanya menganjurkan kamu mengingat yang dua ini yang paling mendasar gitu ya. Nah kita akan coba kerjakan dengan dua ini. Oke, di soal dibilang bahwa X1 sama dengan 3 kali X2, ini yang penting kamu perhatikan gitu ya. Nah kalau kita lihat dari persamaan kuadratnya, dari sini kita bisa tahu, mungkin saya tulis di sini aja ya, nilai A nya adalah koefisien di depan X kuadrat, yaitu 1, tidak ditulis di sini. Nilai B-nya adalah koefisien di depan X. Ini ada tanda minus. Jadi ini saya tulis 2 kali minus 3A min 5. Ini adalah koefisien dari B-nya. Dan C-nya adalah yang bersifat sendirian atau konstanta, yaitu 3. Oke. Nah, 3 ini yang sekarang kita akan coba kerjakan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, oke, saya ambil dulu yang X1 kali X2 ya. Yang ini. Jadi ini X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 3, A-nya 1, jadi 3 per 1 gitu ya. Oke. X1-nya adalah dibilang X1-nya 3 kali X2. Baru kita masukkan ya, 3X2 dikali X2 sama dengan 3. Oke. Jadi ini menjadi 3X2 kuadrat sama dengan 3 gitu ya. Sehingga didapat di sini X2-nya adalah X2 kuadratnya adalah 3 kali 3 dibagi 3, ini tinggal per begini, sama dengan 1. Jadi X2 nya adalah akar dari 1, yaitu nilainya 1. Inilah nilai dari X2 nya. Kita belum mencari nilai A ya. Jadi di soal masih diminta berapakah nilai dari perkalian antar nilai A. Gitu ya. Perkalian nilai A yang memenuhi persamaan. Kita masih baru mencari X1 dan X2 nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah dapat X1 dan X2-nya, X2-nya kita udah dapat, berarti X1-nya X1 sama dengan 3 kali X2 tadi dibilang kan. Berarti X2-nya adalah 1, berarti X1-nya adalah 3. Oke, kita udah dapat X1 dan X2-nya. Gitu ya, jadi saya tulis di sini. X1 nilainya adalah 3, X2 nilainya adalah 1. Oke, ini yang kita dapat sementara. Nah, setelah itu baru kita cari hubungan yang pertama tentang penjumlahan. Dari sinilah nanti kita akan dapat variabel A-nya. Gitu ya. Saya tulis di sini. X1 plus X2 itu adalah min B per A. B-nya adalah ini tadi. B-nya adalah ini. Ini nilai B-nya. Nah, ini kalau kita minuskan berarti tanda minus di depan hilang. Jadi ini tinggal 3A min 5. 3A min 5 per A per 1. Gitu ya. Oke, ini tadi min B. Jadi B-nya sendiri udah minus, jadi diminuskan jadi hilang. Oke. Sekarang kita masukkan di sini X1 kali
X1-nya adalah 3 tadi di atas, X2-nya adalah 1. Jadi ini status pembelajar 3 plus 1 sama dengan 3A min 5 gitu ya. Oke, berarti ini adalah 4 sama dengan 3A min 5. Jadi ini kalau pindah ke sini jadi plus, ini jadi 9 sama dengan 3A. Akibatnya nilai A-nya sama dengan 9 per 3, atau jawabannya adalah 3. Oke, nilai A-nya adalah 3. Oke, kalau kita lihat dalam pilihannya, ini baru nilai A-nya, kita belum dapat perkaliannya, gitu ya. Kalau kita lihat perkaliannya, kalau kita kembali pada yang soal yang ini yang pertama di sini adalah X2-nya adalah akar 1 adalah 1. Sebenarnya ini akar 1 bisa ada dua macam. Bisa ada 1 dan min 1. Gitu ya. Jadi sekarang pilihan yang kedua sekarang X2-nya adalah akar dari 1, yaitu min 1 yang kita ambil sekarang. Ya, tadi yang pertama adalah ini. Gitu ya. Oke, berarti dari sini X1-nya kita akan dapat 3 kalinya. 3 kali min 1, yaitu min 3. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang kalau kita kerjakan dengan cara yang sama tadi, X1 plus X2 sama dengan 3A min 5 per 1 gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan, ini jadi min 4. Min 4 sama dengan 3A min 5 per 1-nya saya biarkan. 5-nya pindah ke sini jadi plus, akibatnya ini jadi 1. Gitu ya, min 4 plus 5 itu adalah 1 positif, sama dengan 3A. Akibatnya nilai A-nya adalah 1 per 3. Ini ada dua kemungkinan nilai A. Oke. Nah, pertanyaan tadi di soal adalah perkaliannya. Perkalian nilai A yang memenuhi. Berarti nilai A ini kita kalikan sekarang. Berarti 3 dikali 1 per 3. Jawabannya adalah 1. Inilah hasil perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan di atas. Jadi kalau kita lihat jawabannya, itu jawabannya adalah 1, yaitu B. Bisa ya? Jadi soal ini kamu sedikit hati-hati karena di sini ada dua kemungkinan nilai A yang bisa dihitung. Yang membedakan itu adalah pada saat kamu mencari akar. Jangan lupa nilai akar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Gitu ya. Akibatnya nilai X1 dan X2 pun mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama adalah 3 dan 1, dan yang kedua adalah min 1 dan min 3. Jelas ya? Setelah itu kamu hitung biasa, dapatlah nilai A-nya yang berbeda. Nilai A yang pertama adalah 3, nilai A yang kedua adalah 1/3, dan kalau kita kalikan, jawabannya adalah positif 1. Bisa ya? Mudah-mudahan video ini bisa kamu mengerti, tapi kalau kamu masih ada hal yang kamu belum jelas, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Gitu ya. Jangan lupa juga kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain ya. Oh ya, kalau kamu punya soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya, silahkan kamu foto dan kirim ke alamat email yang tertera di kolom deskripsi. Nanti kita akan buatkan video pembahasannya. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat ya.